Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Berliana Horshifa, mahasiswa satu akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai uji asumsi klasik menggunakan EVIUS. Untuk lebih jelasnya, disimak video berikutnya ya. Nah, uji asumsi klasik itu sendiri adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model reg reg regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib melakukan uji asumsi klasik. Um, Regresi linear OLS itu sendiri adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, pada model ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semua, maka model regresi linier tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLUE. Nah, pada uji asumsi klasik ini ada beberapa tahapan agar dia menjadi valid. Yang pertama yaitu ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, lalu ada uji multikoleniaritas, dan ada uji autokorelasi. Nah, langsung saja kita mulai ke praktek. Pertama, kita klik create a new work file, lalu di sini kita pilih balance panel. Start date kita isikan dengan 2012 dan end date-nya kita isikan dengan 2016. Number of cross section kita isi dengan 9. Lalu work file name-nya kita isi dengan data panel. Kita okekan. Di sini sudah muncul kotak dialog dari work file data panel. Nah, pada uji asumsi klasik ini saya membutuhkan 4 variabel. Langsung saja kita buat. Kita pilih objek, kita klik new object, type of objeknya kita ganti dengan series, dan name for objeknya kita ubah dengan Y. Nah, karena ada 4 variabel, kita akan lakukan langkah yang sama. Namun, agar mempermudah dan mempersingkat waktu, kita bisa langsung copy dari Y ini, kita copy, lalu kita paste, kita gantikan dengan X1, kita lakukan langkah yang sama untuk X2 dan X3. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita pilih Y, lalu kita tekan CTRL, lalu kita pilih X1, X2, dan X3. Lalu kita klik kanan, lalu kita open as group. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog dari grup Y tadi. Lalu kita klik edit. Nah, kita ambil datanya yang ada di Excel ini. Ada Y, X1, X2, dan X3. Kita kopikan semuanya. Kita paste. Nah, sudah. Semua datanya sudah kita paste di sini. Lalu kita beri nama dengan EQ01. Oke. Jika sudah, kita masih gunakan yang Y, X1, X2, dan X3 tadi, kita klik kanan, kita pilih open as equation. Nah, di sini karena konstantanya di akhir, kita pindahkan terlebih dahulu di setelah variabel Y. Nah, panel option, kita pilih none untuk CEM. Nah, ini ada output dari CEM. Kita ganti dulu dengan CEM. Lalu kita close. Kita lakukan langkah yang sama untuk FEM. Pada panel option, cross section kita ganti dengan fix. Kita okekan saja. Nah, di sini ada output dari FEM. Lalu selanjutnya, terakhir, as equation lagi. Panel option,
kita pilih random, lalu kita oke. Nah, di sini ada output untuk REM. Lalu selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan uji. Uji yang pertama yaitu ada uji normalitas. Kita pilih output dari FEM, lalu kita klik view. Di sini kita pilih residual diagnostic. Kita pilih histogram normality test. Nah, di sini ada gambar histogram. Kita lihat pada probability-nya yaitu ada 0,533719. Artinya dia di atas 0,05 sehingga data yang saya gunakan ini termasuk data yang normal. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai untuk uji multikolenialitas. Di sini kita pilih quick, lalu kita pilih grup statistik, lalu kita pilih correlation. Nah, di sini ada kotak dialog series list, kita isikan dengan X1, X2, dan X3. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul untuk outputnya. Dia tidak termasuk multikolenialitas apabila nilai-nilai dari X1, X2, X3 ini lebih dari 0,8. Karena di sini mereka semua kurang dari 0,8. Jadi, dia terhindar dari multikolenialitas. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Sebelum ke uji heteroskedastisitas, kita melakukan uji autokorelasi terlebih dahulu. Nah, di sini sebentar, karena tadi FEM-nya sudah kita pakai, kita akan buat satu lagi. Nah, di sini kita akan melakukan uji autokorelasi. Karena ini dia tidak dapat digunakan, nanti akan error gitu. Jadi kita menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan Darwin-Watson. Di sini kita akan pakai yang ini. Kita akan lihat Darwin. Lalu selanjutnya saya akan membuka Darwin. Bentar. Untuk uji autokorelasi, di sini ada Darwin-Watson yang akan kita gunakan. Lalu ada tabel Darwin-Watson. Ada tabel Darwin-Watson. Di sini saya akan menggunakan K3 karena tadi kita punya X1 ada 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3. Lalu di sini saya pilih 36. Saya akan gunakan yang 36 karena dia sebentar. Berarti ini yang ini. Nah, karena kenapa 36? Karena total sampel ya. Dia didapat dari number of cross sectionnya tadi kan 9 dan tahun 2012 ke 2016 itu kan 4 tahun. Ada 4 berarti 9 kali 4 itu kan ada 36. Jadi kita akan menggunakan DL yang ini dan DO yang ini. Itu. Nah, jika sudah Darwin-Watson yang kita punya yaitu ada 2,16298. Di sini buat untuk garis-garisnya
ini terdapat dari tabel Darwin-Watson yang tadi. Dari sini kita masukkan ke bagian sini, lalu ini kita kurangkan saja, kita hitung manual. Maaf, ini saya ada salah penempatan. Ini harusnya di sini dan ini di sini. Ini harusnya di atas sini. Nah, Nah, lalu untuk yang DL ini kita ganti berarti DU, yang di sini berarti DL. Nah, sudah jadi. Lalu angka Darwin-Watson kita 2,162918, berarti dia ada di antara DU dan 4 minus DU ya, berarti ada di tengah-tengah sini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang saya miliki ini tidak terjadi autokorelasi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita akan melakukan untuk menguji apakah data ini terjadi heteroskedastisitas atau tidak, kita akan melakukan uji Gletser. Nah, pertama-tama kita pilih receipt. Nah, setelah receipt ini atau residual ya, lalu kita klik generate, lalu di sini kita ketik result atau residual absolute sama dengan absolute dalam kurung receipt. Nah, dalam kurung ini adalah series yang kita pilih ini ya. Lalu kita oke-kan. Nah, di sini sudah muncul. Untuk yang result, kita akan klik. Nah, pastikan semuanya di sini terisi ya. Jika sudah, kita close dulu. Selanjutnya kita pilih quick, lalu estimate question, lalu di sini kita ketik rumusnya tadi di receipt C X, lalu kita akan masukkan variabel independen kita yaitu X1, X2, dan X3. Lalu pada panel optionnya di sini kita pilih yang fix, lalu kita oke-kan. Nah, di sini sudah muncul datanya. Di sini kita perhatikan, yang diperhatikan adalah probability-nya. Nah, di sini nilainya semua di atas 0,05 semua, maka diasumsikan data penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Di sini karena dia lebih dari 0,05 semua ya. Seperti itu. Gampang bukan? Nah, jadi kesimpulan untuk semuanya, data yang saya gunakan ini terbebas dari keempat masalahnya, yaitu tidak ada heteroskedastisitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan data
saya termasuk data yang normal. Begitu. Sekian penjelasan singkat saya. Semoga paham ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai uji asumsi klasik. Ada beberapa uji. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolenialitas, lalu ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, semoga dari penjelasan singkat saya kalian dapat mempraktekkan dengan mudah ya. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa di-share videonya ke jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian ya. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.